kita balik lagi di Loyo. Ya, kali ini mbaknya memang kelihatan agak lebih loyo daripada biasanya. Oke. Karena memang mbaknya ini baru mengalami yang namanya penipuan perdagangan. Saya itu nggak ditipu, Lebih kepada lebih ini khianati. ditusuk, Oh, dengan bukan yang enak-enak. Tentu ini tidak enak dan tidak ingin terjadi dalam kehidupan manapun. Tapi memang yang namanya dunia bisnis itu kan kita tidak bisa mengelakkan yang namanya kerugian ya. pasti, makanya kalau di dunia bisnis itu kita punya ada loss and profit juga kan. Iya betul. Itu kenapa kadang-kadang gini, nggak usah dirugiin orang lain. Kadang ya memang waktunya dia mau rugi aja. Iya Itu di sih. bisnis. Cuman kalau kasusnya dia ini, ya dia menjual produknya sudah dikirim, tapi dia ini kan lagi berusaha untuk bikin usaha UMKM. Betul. Terus usahanya ini udah dikirim, barangnya udah dikirim, pembayarannya tidak ada. Iya, jadi tuh kan gue tuh UMKM makanan ya, masakan. Ya. Masakannya kemungkinan juga sudah dimakan gitu. Pasti, kalau nggak kan basi. Iya, tapi tuh ada pembayaran sisanya. Jadi gue emang nggak bego, dia gue suruh untuk 50% dulu. Cuman kan karena dia adalah pelanggan gue yang akhirnya jadi pelanggan itu kan karena sudah pesan lebih dari 2 kali lah. Maksudnya orang ini udah pernah sebelumnya. Udah 2-3 kali lah. Tapi sebenarnya jenis kayak begini ini bukan cuma lo yang ngalamin, banyak. Iya, Jadi iya, pasti. ada satu kejadian nih, gue dengar di Manado. Jadi orang ini sama, dia menjual, kalau nggak salah jual hasil bumi atau apa gitu. Jadi dia itu mengambil kopra kalau nggak salah pada itu tuh, dia ngambil order bayar, sampai satu waktu dia ordernya banyak banget dan habis itu hilang. Nah, ya kayak menghilang, gitu ya. Nggak ketebak orangnya di mana segala macam, akhirnya rugi. Tapi mereka ini membentuk pola yang sama, jadi membentuk pola bikin utang dibayar dulu, ya, utang dibayar dulu. Sampai akhirnya lo tuh ada kepercayaan dengan mereka. Dari situ sebenarnya gue banyak belajar, maksudnya belajar gini, sedekat apapun orang, nggak bisa sih kita percaya 100%. Benar. Tapi nggak juga sih, tergantung siapa dulu sih sebenarnya orangnya. Sebenarnya gini, kita juga, gue juga percaya adalah satu orang ini teman bisnis juga gitu. Teman bisnis yang ternyata salah gitu. Iya. Salah tapi dia tidak mau rugi. Ya, betul. Apa bahasanya gitu kan? Iya memang, maksudnya kesalahan di orangnya, tapi lo yang menanggung kerugiannya. Betul, menanggung kerugiannya. Iya. Itu dari salah satu tragedi ketidakbayaran orang itu ke gue itu kayak impact. Ada impact, bola impactnya gitu loh. Menurut gue hal-hal kayak gini ini kadang orang bilang gini, ya salah lo sendiri, lo tidak preventif segala macam. Nggak bisa sih. Soalnya kadang gini, namanya kita berbisnis, kita berusaha itu kan kita juga mengandalkan kepercayaan. Benar, kan? benar. Once misalnya kita sudah membentuk kepercayaan, sebenarnya dari masing-masing orang harus menjaga kepercayaannya ini. Betul. Karena apa sih, kita ini manusia ini, apa sih selain nama baik yang harus kita jaga, bukan? Benar. Dan kalau di gua tuh, masa iya sih lu udah makan tapi lu nggak bayar tuh gimana sih? Rasanya kayak ya. Gimana ya? Maksudnya lu udah makan nih, tiba-tiba lu kabur aja gitu kalau dari warung nggak mau bayar gitu. Iya. Terus gitu gimana? Iya kan, kalau memang sistemnya kayak gitu dan ternyata lo merelakan kayak gitu kan, mendingan kayak kemarin gue selalu order ke lo, gue nggak usah bayar ya. Iya, tapi kan kita nggak akan bikin podcast kan kalau itu terjadi. Pastinya aku akan kabur dengan segala tempur pertemanan kita, ya kan? Kalau akan ngeblok gue kalau misalnya kejadian kayak gitu? Enggak, temen bisnis gue iya goblok. Kalau jadi memang gini, menurut gue itu ya, kita kan berteman bedakan dengan berbisnis, ya kan? Teman bisnis. Betul. Ketika lu secara WhatsApp aja lu sadar bahwa ini kesalahan lo, iya gue salah ngasih harga dan sebagainya, tapi lo tidak mau bertanggung jawab. Jadi tuh kayak ya udah, gue tuh kayak dia udah bertanggung jawab, versinya dia adalah dengan mengurangi harga aja. Iya. Dan harga itu juga tidak dibayar oleh klien gue. Nah, gue yang bayar juga. Gue bayar aja supaya gue nggak punya masalah sama dia. Setelah itu gue nggak mau berurusan lagi sama dia. Makanya memang
agak tricky ya berbisnis atau berusaha kerjasama dengan teman itu, ya kan? Cuman ya gue juga kan punya pengalaman, maksudnya bekerja sama dengan teman. Untungnya sepengalaman gue bekerja sama dengan teman baik-baik aja, tidak pernah ada masalah. Kalau di gue selalu berpatokan gini, gue akan balikin ke diri gue sendiri. Kalau gue nggak mau orang lain bikin hal itu ke gue nggak mau bikin itu ke orang lain. Dan itu yang gue pegang untuk diri gue sendiri. Jadi segimanapun gue akan berusaha, di otak gue gini, kalau gue nggak mau, dia pasti juga nggak mau kan dirugiin. Jadi gue juga nggak akan bikin orang lain berugi. Makanya lo juga perlu menjaga pertemanan itu sendiri kan, gimana supaya nggak akan muncul keretakan. Betul. Cuman kalau di sini tuh bukan berarti gue tidak ingin menjaga pertemanan gue dengan teman bisnis. Ibaratnya ini vendor lain gitu ya kan. Bukan nggak mau, cuman ternyata ketika gue berbisnis sama dia, ternyata di failed menurut gue. Dan lo bukan, kalau pertama kali cuma sekali, adalah kesempatan kedua. Tapi kalau tidak ada kesempatan kedua begitu lagi, menurut gue cukup ya. Udah ya. Kalau misal lo masih ada kesempatan ketiga, ya antara lo ini memang goblok atau memang lo terlalu baik. Iya, enggak lah, udah. Gue cukup. Dan akhirnya berteman pun jadinya cukup karena ketika kita punya bisnis, tiba dia merasa bahwa oh iya ya ada kerugian juga di gue. Kalau dia tidak berpikir secara bisnis aja, misalnya secara pertemanan, dia mungkin nggak akan melakukan hal itu. Tapi dia tetap melakukan itu, berarti dia tidak memandang gue sebagai teman. Makanya gue sudah tidak mau lagi berteman. Menurut gue itu double apa istilahnya? Double combo. Jadi maksudnya dia tidak menghargai ini sebagai rekan bisnis, yang kedua dia juga tidak menghargai sebagai pertemanan. Iya, jadi ya sudah gitu. Selesai. Ya begitulah. Mudah-mudahan kejadian-kejadian tidak kejadian di luar sana ya. Iya. Kita cerita karena dari dua point of view yang berbeda. Kalau gue kan gue bekerja sama dengan teman tidak pernah punya ada masalah. Kalau di lo kan bermasalah. Jadi ya plus minusnya di mana? Ya berteman, berusaha dengan teman itu menyenangkan. Kenapa? Karena kalau di gue bisa ngomong apa aja bebas. Gue bekerja sama enak. Karena udah tahu orangnya kan. Jadi udah smooth semuanya kayak gitu. Yang tidak enaknya kalau misalnya kejadian kayak di lo. Misalnya ada salah satu yang bikin masalah, akhirnya hubungan kerja sama ini retak, bisa imbasnya ke pertemanan. Betul. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Pelajaran dari ini, moral story adalah ya sudah, ikhlaskan aja, nggak usah dipikirin. Betul. Karena maksudnya itu akan membuka pintu rezeki yang lain. Iya, kita lihat ke depan aja. Yang udah ke belakang, ya udahlah ya. Ya udah. Yang penting kita udah berusaha untuk menagih atau mencari bagian kita yang memang hak kita. Kalau memang belum dapat, ya udahlah Mbak. Ya udahlah, iya. Kayak gitu. Memang sudah tidak apa-apa. Nanti pasti satu pintu ditutup, akan ada pintu-pintu lain yang kebuka. Betul, pintu rezeki kan gak cuma dari satu. Ya. Cuman pintu pertemanan satu aja udah cukup. Nah, itu yang sayang. Itu yang harusnya dijaga banget. Maksudnya pertemanan itu mahal banget loh. Apalagi untuk waktu-waktu sekarang ini, maksudnya zaman-zaman sekarang ini. Lo punya temen yang bener-bener lo bisa anggap itu adalah temen, itu adalah hal yang luar biasa. Betul. Jadi memang nggak semua orang yang tadinya kita bela atau kayaknya kita emang sayang sama dia gitu, menganggap pertemanan itu yang satu hal yang layak untuk di maintain gitu ya. Ternyata di pihak gua aja, di sananya enggak. Ya berarti gua tutup aja. Jangan sampai hanya karena hal-hal sepele, hal kecil yang bisa diperbaiki, kita hilang sesuatu yang lebih besar, which is pertemanan tadi. Benar. Gitu. Sudahkah Anda menelpon teman Anda hari ini untuk say hi? Halo.